Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani dengan nomor NIM 200-105-10-17 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk UTS Sistem Telekomunikasi. Untuk yang soal pertama itu, apa perbedaan utama antara sistem telekomunikasi analog dan sistem telekomunikasi digital? Nah, sistem telekomunikasi yang analog itu, jika sinyal informasi yang kita kirimkan adalah dalam bentuk analog atau kontinu, contohnya sinyal suara yang dirubah dengan mikrofon akan menghasilkan sinyal listrik yang kontinu, sehingga ketika kita mengirimkan sampai di penerima, dikembalikan lagi ke bentuk informasi. Nah, yang sistem telekomunikasi digital yaitu apabila sinyal informasi yang kita kirimkan dalam bentuk informasi digital, kadang sinyal informasi pada umumnya berbentuk analog dan harus diterima dalam bentuk analog, dan jika ingin mengirimkan dalam bentuk digital, maka sinyal analog diubah menjadi bentuk bit, lalu dikirimkan sampai ke penerima, kemudian diterima lagi dalam bentuk analog, kemudian diterima sebagai sinyal informasi analog. Yang selanjutnya yaitu jelaskan kenapa penerima sinyal digital lebih baik daripada sinyal analog. Nah, sinyal analog sendiri adalah sinyal informasi, misalnya sinyal sinus, maka selama ditransmisikan sinyal akan mengalami redaman. Kemudian amplitudonya akan berkurang semakin jauh jaraknya, maka semakin berkurang dan bisa jadi hilang. Maka dalam sistem telekomunikasi dan transmisi akan ada yang namanya dikenal dengan noise. Jadi di setiap sinyal yang kita kirimkan akan tercampur dengan noise, sehingga ketika sampai di redaman akan tetap mengalami noise. Jadi sinyal yang diterima mengandung noise. Itulah kelemahan dari sinyal analog. Yang selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal digital ini sinyal informasi analog yang dikonversikan ke digital. Sampel-sampel analog akan dikirimkan ke dalam bentuk bit. Sinyal digital juga akan mengalami redaman dan mengalami noise, karena informasi yang dibawa diskrit akan tetap kita kenali meskipun terkena noise dan redaman, selagi bitnya tidak berubah. Di dalam sistem telekomunikasi digital bisa ditambahkan repeater yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal yang terkena noise ke bentuk semula dan akan dikirimkan ke penerima. Meskipun selama pengiriman nanti akan terkena noise lagi, di sinyal digital sinyal yang akan diambil bitnya saja, kemudian dikirimkan lagi sampai ke bentuk analog. Nah, untuk yang soal selanjutnya yaitu jelaskan kenapa semakin besar nilai M pada modulasi MRI digital membuat transfer data lebih cepat dan bandwidth semakin kecil. Jadi M itu berupa bit, semakin besar nilai M otomatis semakin kecil pula bitnya, maka proses transfer data akan menjadi lebih cepat. Contohnya pada BPSK, bit dikirimkan dengan satu fasa berbeda. Satu simbol membawa 2 bit.
makin tinggi nilai M, transfernya semakin lebih cepat. MRI itu maksudnya turunan dari binary. Bentuk sinyal digital dengan empat kemungkinan, yaitu voltage levels, frekuensi, fase, dan amplitudo. Bandwidth didapatkan dari perkalian sinyal informasi dan sinyal carrier. Sistem modulasi BPSK dibagi menjadi FB per 2. Kecepatan bit sinyal informasi setengah dari input, sehingga kita kalikan dengan sinyal carrier. Maka bandwidth yang didapatkan setengahnya. Baiklah, untuk yang soal selanjutnya, yaitu jelaskan apa itu modulasi QPSK dan QAM. Jadi modulasi QPSK atau PSK kuadran adalah hal lain bentuk modulasi sudut, modulasi digital amplitudo konstan. QPSK adalah MRI, skema pengkodean di mana N2 dan M4 karena itu nama quarter berarti 4. Dengan QPSK 4 fase keluaran dimungkinkan untuk frekuensi pembawa tunggal. Karena di sana 4 fase output harus ada 4 kondisi input yang berbeda. Karena masukan digital ke modulator, QPSK adalah biner untuk menghasilkan 4 kombinasi input yang berbeda. Modulator membutuhkan lebih dari 1 bit input menentukan kondisi output. Nah, sedangkan QAM atau Quadrant Amplitude Modulation adalah bentuk modulasi digital yang mirip dengan QPSK, kecuali informasi digital terkandung dalam amplitudo dan fase yang ditransmisikan pembawa. Dengan QAM, pengujian amplitudo dan pergeseran fasa digabungkan sedemikian rupa bahwa posisi elemen pensinyalan pada diagram konstelasi dioptimalkan untuk mencapai jarak terbesar antara elemen, sehingga mengurangi kemungkinan satu elemen disalahartikan sebagai elemen lain. Jadi mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu jelaskan apa itu modulasi adaptif. Modulasi adaptif adalah kemampuan perangkat untuk merubah skema modulasinya dari yang tertinggi ke yang terendah, tergantung kondisi kanalnya, redamannya, dan noise sehingga selalu diturunkan dari grade-nya yang lebih rendah. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan multiflex FDM dengan modulasi digital. Multiplex FDM adalah teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran. Tujuannya untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima. Multiplexing FDM dengan cara menata tiap informasi sedemikian rupa sehingga menepati satu alokasi frekuensi. Di multiplex dengan cara ASK, FSK, dan BSK, yaitu dengan cara sinyal digital dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda, kemudian digabungkan ke dalam saluran yang sama. Yang membedakan adalah carrier-nya. Mungkin itu saja jawaban untuk UTS kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.